selamat siang. Perkenalkan, Mister, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan kami kemari itu ingin mewawancarai Mister terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi Rahmawati dan rekan-rekan saya. Nama saya Fatma Nabila. Dan saya Nabila Borusul Bakti. Saya Presiden MD. Mungkin sebelum itu boleh juga perkenalkan nama Mister dan sebagai apa di sekolah ini. Ya, terima kasih Anggi dan teman-teman. Nama saya Titan Sadewo. Saya sekarang menjabat sebagai Koordinator Literasi dan Komunikasi dalam Divisi Kurikulum dan Riset Sekolah Azakia Islamic Leadership. Sekaligus menjadi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya jadi ketua media sekolah juga, Sekolah Azakia Islamic Leadership. Jadi wali kelas juga. Jadi banyak. Saya orangnya satu tapi mengerjakan banyak hal. Kurang lebih gitu, Anggi. Oke, baik. Berarti termasuk orang yang multitalenta juga ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin kami ajukan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Terutama yaitu yang pertama, apa saja konsep utama dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini? Ya, pertanyaannya menarik. Begini, saya akan jelaskan pada Anda sebenarnya kurikulum Merdeka ini alat seperti apa ya, makhluk seperti apa kurikulum Merdeka ini. Secara sederhana, kurikulum Merdeka itu adalah sebuah alat atau sebuah kurikulum yang memudahkan guru. Ya, dan kurikulum Merdeka membedakan dirinya dengan KTSP, kurikulum 13 dan lain-lain, ada di titik gurunya. Based on teacher dia. Nah, guru menjadi orang yang bisa sebebas-bebasnya di kelas, tapi dengan aturan tertentu. Itu. Contohnya gimana? Misalnya, aku langsung kasih contoh. Saya langsung kasih contoh. Bahasa Indonesia itu kan mata pelajaran yang sebenarnya mempelajari semua ilmu pengetahuan. Ya, kalau Anda tahu, kelas 7 itu ada teks prosedur. Ya, teks prosedur ini membuat tutorial, membuat resep makanan. Berarti kan anak-anak belajar tata boga namanya. Ya, belajar buat makanan. Ada nanti di kelas 8 namanya teks berita. Anak-anak belajar jurnalistik di sini. Ya. Kelas 9 ada yang namanya teks diskusi. Anak-anak belajar berpikir kritis, berpikir logis, cakap berbicara. Oke. Kalau kamu nanti mengajar di kelas 1 SMK, ada yang namanya teks biografi. Ini nggak belajar teks, ini belajar sejarah. Oke. Nanti kalau kamu masuk kelas 2 SMK, ada lagi teks-teks lain. Kelas 3 SMK teks-teks lain. Jadi bahasa Indonesia adalah mapel yang sebenarnya dia mempelajari semua hal. Dia nggak cuma belajar berbahasa, tekstual, baca tulis, ngerjain soal, enggak. Guru bahasa Indonesia adalah guru yang sebenarnya sangat multidisipliner. Dia harus tahu ilmu sejarah, ilmu tata boga, ilmu sains, ilmu apa lagi, penjaskes dan lain-lain, matematik gitu. Nah, kurikulum Merdeka kan tadi saya bilang memudahkan guru. Ya, ketika kamu udah tahu bahwa kamu guru bahasa Indonesia, kamu ngajarin bahasa Indonesia, artinya kurikulum Merdeka dan bahasa Indonesia adalah dua makhluk yang bersatu. Karena dia punya kebebasan. Yang satu multidisiplin, yang di sini bebas. Yang bebas ini bantu multidisiplin. Gimana caranya kamu nyampein ke anak-anak? Misalnya. Momen-momen kayak gitu membuat saya melihat kembali dunia pendidikan dari lingkup seni. Misalnya di teks deskripsi, saya mencoba menggabungkan fotografi dan teks. Gimana caranya anak-anak menulis teks deskripsi 5 indera? Bau, visual, gerak, perasaan, suara. Gimana sih cara mereka nulis 5 indera ini di teks deskripsi? Caranya adalah mereka memotret dulu. Memotret foto-foto dulu, baru foto itu dijadikan teks. Kan gak pernah kebayang bahwa fotografi bisa bekerja sama dengan teks. Sedangkan kita merasa bahwa teks gak pernah keluar dari tubuhnya sendiri. Gitu ya, teks harus dijelaskan, dibikin ceramah, dibikin kelompok, dibedah gitu. Kamu tahu nggak kenapa anak-anak Indonesia susah sekali membaca? Karena mereka nggak melihat bentuk bahasa seperti apa. Sekarang saya lagi ngomong di depan kamu sekalian, kamu nggak pernah lihat bentuk bahasa saya. Kamu cuma dengar aja. Makanya ada lelucon bahwa leluconnya sih laki-laki ya, sering dibilang. Janji laki-laki itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa di screenshot. Tahu ya jokes itu? Nah, itu membuktikan bahwa bahasa adalah makhluk atau benda yang memang nggak ada barangnya, nggak ada ininya, nggak ada material. Gimana caranya kamu sebagai guru memberitahu bahwa kepada anak-anak bahasa tuh punya material, nak?
Caranya gimana Pak? Kamu foto dulu benda-bendanya. Itu kursi namanya, ini meja namanya, itu kipas angin, kan bahasa itu kan kata, ya bahasa jadi kelihatan ada barangnya. Ketika itu mereka bisa dengan mudah untuk menulis deskripsi. Secara sederhana kayak gitu, Anggi, pemahaman saya tentang bagaimana kurikulum merdeka dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, terima kasih, Mister. Berarti di sini untuk kurikulum merdeka sendiri memiliki peran di mana tidak hanya guru juga, berarti siswa-siswa di sini juga bebas begitu ya untuk mengekspresikan diri mereka melalui kurikulum merdeka untuk mereka belajar seperti itu ya. Ya pasti. Di kelas 8 saya melakukan bahwa mereka akan membuat proyek menjadi jurnalis cilik. 17 Agustus baru lewat. Tugasnya sederhana. Saya memberikan tugas Anda setiap orang satu bikin live report jadi jurnalis cilik. Nah, semuanya udah diambil. Saya akan kasih tahu proyek itu mengapa mengambil semua ilmu pengetahuan. Pertama, keterampilan menulisnya beres. Ngapain? Teks berita ditulis 5W 1H, struktur kaidah bahasa selesai. Oke. Kedua, public speaking, dia ngomong di depan banyak orang. Oke, lancar atau tidak? Ketiga, digital literasinya oke, dia pakai CapCut, dia pakai InstaShoot. Videonya bagus atau enggak? Oke. Nomor 4, dia tahu sosiokultural. Kalau di rumah saya, Mister, kayak nggak ada lomba panjat pinang. Nggak ada ya panjat pinang. Di rumah saya ada panjat pinang. Terus di rumah saya kalau 17-an itu orang-orang pakai pakaian adat, Mister. Ada yang pakai Batak, Minang segala macam. Tempat kamu ada nggak Minang? Nggak ada. Tempat saya adanya Sunda. Belajar budaya dari satu acara aja. Kan semuanya udah diambil. Numerasinya, oke, dia harus ikuti instruksi saya bahwa abang-abang kakak-kakak minimal video dari saya itu 2 menit. Footage-nya banyak kan? Dia ambil footage. Nah, gimana caranya dia sampai 2 menit saja dan videonya bagus. Beres. Nah, project kayak gitu nggak pernah dibedah seperti yang saya bilang. Seringkali guru-guru memberikan project, seringkali guru-guru memberikan PR itu nggak pernah pakai alasan seperti itu. Anak-anak kita jadi nggak ngerti apa itu literasi, apa itu public speaking, apa itu numerasi, apa itu berpikir kritis, apa itu sosiokultural, nggak ngerti dia. Karena gurunya tidak menjelaskan bahwa project ini, nah supaya kamu lancar loh ngomong di depan banyak orang, supaya kamu bisa loh belajar bikin teks berita, itu kelas 8. Nah, SMP aja udah belajar begituan. Itu kan kerjaan kamu Iya. di Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Medan. Gitu kan tugas kamu? Kurang lebih kayak gitu, Anggi. Oke, baik. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Pertanyaan selanjutnya, apa ada tantangan dari Bapak sendiri dalam menerapkan kurikulum merdeka ke mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah lain? Terutama anak SMP. Di sini anak-anaknya rakus baca ya pertama. Dan saya selalu mulai dengan sesuatu yang mereka suka. Guru sebenarnya harus memulai mengajar melihat situasi anak-anaknya, dan situasi anak-anaknya beda-beda. Saya cukup kasih pengantar sedikit ya tentang anak-anak. Baru-baru ini saya diundang ke Jakarta Selatan, komunitas Salihara. Saya satu-satunya guru di Medan yang diundang ke Jakarta Selatan. Saya bertemu dengan guru-guru dari Papua, Pontianak, NTT, Yogyakarta, dan lain-lain. Guru Papua mengatakan bahwa kami masih berhadapan dengan senjata, Mas Titan. Anak-anak berhadapan dengan senjata, daerah konflik. Makanya bersyukurlah anak-anak Sumatera bisa mendapatkan pendidikan-pendidikan yang bagus. Kamu bersyukur masuk Unimed, bisa kuliah enak gitu ya, makan siang enak dan segala macam. Anak-anak di Papua harus bertengkar dulu dengan orang-orang bersenjata, konflik tanah dan lain-lain. Hasilnya apa? Ketika saya menggunakan metode saya di sini, terus saya datang ke Papua dengan metode kayak gini, jangan-jangan nggak masuk ke anak Papua, gitu ya? Karena bahasa yang mereka alami, peristiwa yang mereka alami, konflik mereka alami sangat berbeda dengan anak-anak Sumatera. Saya pengen bilang bahwa pendidikan itu kontekstual, gitu. Di sini di Medan, terutama di sekolah Azakiyah Islamic Leadership, itu pertama anak-anaknya rajin baca, karena mereka tuh penikmat seni. Ya, penikmat seni. Saya penikmat seni banget. Ya kan, SMP belajar beatbox, SMK belajar teater, sekarang nulis sastra dan lain-lain. Sekarang mulai ngasih lokakarya ke guru-guru. Jadi ketika saya tahu bahwa ada seni dan seni, tinggal digabungin aja. Kami nonton film, dari film kami nonton sejarah, kami tadi fotografi ya, udah saya jelaskan fotografi, terus ketiga saya ngajak mereka ke pameran, melihat lukisan. Nah, ketika saya melakukan hal seperti ini kan fun learning namanya, kan? Belajarnya menyenangkan, ya kan? Seakan-akan belajar menyenangkan itu kayak kosong. Cuma happy-happy, Instastory, foto, SW, SG.
Masalahnya adalah setiap saya membuat fun learning, saya mencoba untuk melihat konteksnya apa. Kalau kamu nonton film ini, kamu dapetin apa, gitu ya? Kabut Berduri baru muncul di Netflix ya. Itu ngomongin PARAKU, Partai Komunis Kalimantan Utara, dan konflik Indonesia Malaysia. Anak-anak harus tahu kayak gitu sejarahnya lewat film, nonton di Netflix. Nah, setelah itu mereka bikin reviewnya. Setelah itu mereka bikin scene dengan komik. Setelah itu mereka membagikan film itu di sosial media, mengkampanyekan film itu. Jadi selalu ada tindakan lanjut namanya. Jadi guru-guru jangan terjebak pada fun learning. Dia nggak bisa tuh dipisah. Fun, learning, nggak bisa. Itu satu frasa yang sama. Fun learning, belajar menyenangkan. Belajar menyenangkan harus punya hasil yang juga menyenangkan, memuaskan. Itu secara sederhana mungkin kayak gitu cara-caraku di kelas. Gimana? Jadi intinya di SMP ini Bapak sendiri tidak ada tantangannya ya? Tantangannya mungkin adalah ketika anak-anak tersebut sudah mulai meminta buku-buku baru. Oh. Karena buku-buku yang saya berikan adalah buku-buku koleksi saya untuk di sini. Nah, momen-momen kayak gitu kan buku saya bakal habis kayak gitu. Tantangannya mungkin menjaga konsistensi mereka membaca. Karena di sini kami percaya bahwa orang tua itu parent itu mitra sama kami. Mitra sama kami. Kamu punya anak, kamu masukin ke sini, kamu itu Anggi itu mitra sama saya. Anakmu sekolah sini, kita nih kolaborasi. Karena sekolah pertama adalah rumah orang tua. Gitu. Jadi momen-momennya adalah ketika sekolah bagus banget, bikin program, ketemu saya, guru bla 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 bla, sampai di rumah sampai di rumah dia masih main handphone, dia masih berkata kasar. Di rumah chaos gitu, bangunannya hancur. Gitu, makanya kami CM, kelas manager maksudnya ya, wali kelas itu terus berkomunikasi dengan orang tua. Bunda, ya Bunda, ingatkan abang, Bang Rapip ya, tadi namanya Bang Rapip, Bang Arsyad untuk mengisi study plan book, ada buku-buku yang mesti dibaca, ada project gitu. Kalau enggak timpang, kan pendidikan Indonesia itu pendidikan laundry, tahu nggak laundry? Saya punya anak saya nakal di rumah, saya masukin sekolah, terus saya bilang sama sekolah, anak ini nakal banget, bisa nggak bikin dia baik? Dah, baik tuh di sekolah, sampai rumah kotor lagi, laundry kan? Di sini kotor, di sana bersih, datang lagi kotor lagi. Kami bukan sistem laundry di sini. Jadi ada pertautan antara mitra dan saya sebagai class manager. Sebenarnya tantangannya kayak gitu. Siapa nama kamu? Fatma. Kayak gitu Fatma tantangannya. Mungkin untuk ke pertanyaan selanjutnya, Nabila. Kemudian Mister, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami gitu. Bagaimana penerapan asesmen dalam pembelajaran bahasa Indonesia sesuai kurikulum Merdeka itu? Kami kan pakai kurikulum namanya Islamic Leadership. Ya. Kurikulum ini basisnya Islam, kurikulum nasional. Ya, seperti yang kamu katakan, kurikulum nasional itu kurikulum Merdeka yang maksud saya. Dan yang ketiga adalah kurikulum internasional. Jadi sebenarnya basisnya dulu sebenarnya Islam, gitu ya. Islam ngajarin adab, dan Islam tuh sangat literasi sekali. Karena dia bilang ikro gitu ya, baca. Ketika pondasi kayak gini selesai, kami di awal-awal bicarain adab gitu. Adab kalau kamu pakai rudu gimana, adab kamu mengantri gimana, adab kamu bicara gimana, adab kamu ketemu guru gimana. Ini selesai nih, adab-adabnya selesai. Ketika masuk ke asesmen, kan asesmen itu UTS ya, TS, UAS dan segala macam gitu ya. Kita tes anak tuh, bener nggak kamu belajar, kan gitu intinya ya. Di kami itu menariknya adalah gimana ujian itu berlandaskan nilai-nilai Islam. Saya kasih tahu contoh konkretnya. Tadi kita ngomongin teks deskripsi di kelas 7. Soal saya tes deskripsi isinya adalah hadis-hadis tentang Dajjal. Percaya nggak percaya, Islam hadis tentang Dajjal itu ngomongin imaji indera visual. Ada yang tahu hadis tentang Dajjal? Kakinya bengkok, matanya buta satu, apalagi rambutnya keriting, badannya gempal, apalagi semua itu indera visual, dan itu berkaitan dengan materi yang namanya teks deskripsi. Beres. Ujiannya saya buat pakai hadis. Kelas 9 lebih mudah lagi, cerita pendek. Saya pakai 2 cerpen, sapi 2 rakaat, bersedih tanpa kata-kata, saya lupa judulnya. Bersedih tanpa kata-kata, cerpen Putu Wijaya, cerpen Beni Arnas. 2 cerpen ini ngomongin moral orang tua, satu lagi ngomongin orang sombong waktu Idul Adha. Beres. Asesmennya, UTS-nya bikin 2 cerpen ini. Cari latar, cari nilai Islam, cari nilai moral, bikin scene yang paling kamu suka.
Jadi sederhana kan sebenarnya. Kalau kita udah tahu kurikulum mau apa, terus kita udah tahu caramu mengajar seperti apa, dua-duanya beres. Guru nggak akan bilang bahwasannya aku capek bikin RPP, aku capek bikin modul, aku capek ngadepin anak-anak. Karena guru tuh sebenarnya pekerjaan yang menyenangkan. Kalau kamu benar-benar mau jadi guru ya, maksud saya. Ya, temu anak-anak, terus hari ini bahas apa gitu. Di kelas saya tuh kelas berwawasan global, karena kelas 9 ini tujuan kelas kami adalah wawasan global. Kami ngomongin bahwa belakangan ini 2 minggu lalu ada anak Ethiopia 13 tahun sampai 14 tahun bikin sabun anti kanker kulit. Dia udah diliput oleh majalah Times. 13 sampai 14 tahun, bayangin. Itu masih kelas 8. Dia diliput media, satu dunia ngeliatin dia. Nah, project-project kayak gini atau referensi-referensi kayak gini itu sangat berkaitan dengan kami karena basisnya kami project di sekolah ini. Tadi teks berita, kemarin ada Culture Day, Independence Day, nanti ada Science Robotic. Jadi anak-anak kami memang bekerja dengan proyek dan kami nggak punya PR. Kami nggak bilangnya nggak PR, kami bilangnya proyek. Proyeknya waktunya berapa hari, Mister? Sebulan. Itu secara sederhana. Siapa? Nabila. Jadi apa yang kita ajarkan itulah juga yang menjadi latihan untuk mereka gitu ya, terkait dengan asesmennya. Mungkin hanya ini saja yang kami tanyakan terkait dengan kurikulum merdeka di sekolah ini. Jadi dari yang saya tangkap di sini sekolah Az-Zakiyah Islamic. Islamic Leadership ini sudah benar-benar menerapkan sistem kurikulum merdeka karena tidak hanya berfokus pada satu arah, namun di sini banyak hal yang kita kolaborasikan menjadi satu untuk dalam sebuah pembelajaran seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk kami, sehingga banyak juga nih pelajaran yang kami dapatkan di sini yang tidak kami dapatkan dimanapun gitu kan. Mungkin hanya ini yang kami tanyakan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.